Ibu rasa semua sebagian besar sudah masuk room. Yang jaringannya bagus, silakan kameranya di-on-kan. Sekarang kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Om Swastiastu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Kabar baik, Bu. Lah ya, syukur kalian baik-baik aja. Ibu harap kalian semua masih dalam keadaan sehat semua, kemudian tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini, walau kita masih dalam kondisi daring ya. Nah, jangan lupa dimanapun kalian berada, tetap untuk prokes ya, tetap untuk jaga prokes agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa segera bertatap muka di sekolah ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Untuk itu, sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jadi link absensi sudah Ibu share di GCR. Sekarang Ibu share kembali di room chat ya. Silakan kalian bisa lakukan absensi. Nah, jadi seperti biasa dalam pembelajaran, Ibu selalu mengharapkan kalian semua berusaha aktif, kemudian aktifnya aktif bertanya, aktif menjawab, aktif merespon ya, dan nanti tentu akan mendapatkan poin plus untuk semua keaktifan kalian ya. Nah, baik anak-anak, sebelum lanjut, Ibu mau tanya, adakah yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Tentang karakteristik grafik fungsi kuadrat, Bu. Iya, benar. Jadi karakteristik grafik fungsi kuadrat ya. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang fungsi kuadrat dan grafiknya, kemudian karakteristik atau sifat-sifat dari fungsi kuadrat itu ya. Ada yang masih ingat bagaimanakah bentuk dari grafik fungsi kuadrat? Grafik fungsi kuadrat memiliki bentuk yang dinamakan parabola. Iya, benar ya. Jadi masih ingat ya, bentuk dari grafik fungsi kuadrat namanya parabola. Parabola itu kan ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Apa sih yang mempengaruhinya? Ada yang masih ingat nggak? Baik, yang mempengaruhi parabola terbuka ke atas atau ke bawah adalah koefisien X kuadratnya, Bu. Jika A positif, maka terbuka ke atas. Jika A negatif, maka terbuka ke bawah. Iya, bagus sekali Gandhi ya, lengkap sekali penjelasannya. Jadi kalian masih ingat ya materi kita minggu lalu. Sekarang nih materi kita masih ada di fungsi kuadrat ya. Nah, tapi kita akan mengetahui tentang peranan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Ibu izin share screen dulu ya. Oke, jadi pada pagi hari ini pertemuan kita itu adalah materinya penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari bentuk fungsi kuadrat itu bisa kita lihat dalam beberapa kegiatan berikut ya. Nah, misalnya menendang bola. Nah, itu. Kemudian ada juga perahu kora-kora, kemudian melempar bola basket, air mancur, dan permainan Angry Bird juga ya. Jadi semua ini namanya parabola. Ini juga udah kalian ketahui di pertemuan sebelumnya ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, jadi melalui model pembelajaran berbasis masalah, nanti diharapkan kalian itu mampu mengubah masalah kontekstual, masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi kuadrat itu ke dalam bentuk model matematika, kemudian mampu menyelesaikannya. Ini contoh LKPD-nya nanti, kalian bisa simak cerita dalam permasalahan dalam LKPD ini. Jadi pada saat bermain football, bola dilemparkan oleh salah satu pemain ke pemain lainnya. Di sini dalam cerita ini, kira-kira apa saja yang diketahui ya? Oke, silakan Mira. Saya coba ya Bu. Yang diketahui dalam cerita adalah tinggi bola yaitu H dan waktu yaitu T. Siap. Ada yang lain yang bisa kira-kira apa sih lagi yang diketahui dalam cerita ini? Saya Bu, Arya Bu. Arya, silakan Arya. Ada Bu, yaitu fungsi kuadratnya H dalam kurung T sama
4T kuadrat ditambah 40T. Iya. Oke, itu fungsi kuadratnya ya. Jadi HT, ya bisa dibaca seperti itu ya. HT sama dengan min 4T kuadrat plus 40T. Ya, benar. Nah, sekarang saatnya kalian diskusi. Jadi silakan kalian diskusi dengan kelompok yang sudah kita bentuk. Kita gunakan kelompok yang itu aja karena kan sudah masuk di WA group juga. Jadi nanti Ibu kasih waktu 30 menit seperti biasa ya. 30 menit untuk mendiskusikan LKPD dengan kelompok kalian masing-masing dalam grup WA. Jadi Ibu harapkan di sana semua aktif tanya jawab di grup karena itu juga Ibu catat nanti. Kemudian hasilnya setelah 30 menit silakan kalian upload ke GCR dan nanti kembali lagi ke room meet ini. Kalian akan nanti menyajikan hasil diskusinya setelah 30 menit. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke diskusi? Tidak, Bu. Tidak ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalian dipersilakan meninggalkan Meet ini. Nanti setelah 30 menit kalian masuk di link yang sama ya. Kita bertemu lagi di room ini. Karena sudah 30 menit, sekarang kita balik lagi di room meet ini. Itu kita akan lanjutkan agenda kita berikutnya yaitu penyajian hasil diskusi ya. Jadi untuk kegiatan nomor 1, siapa dari kelompok mana kira-kira yang mau menyajikannya? Mira dari kelompok berapa Mira? Dari kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Izin share screen ya Bu. Selamat pagi semuanya. Saya Niputu Merawi Permata, perwakilan dari kelompok. Diketahui HT sama dengan min 4T kuadrat plus 40T. Yang ditanyakan yaitu ketinggian maksimumnya atau TP. Penyelesaiannya, ketinggian bola berupa fungsi kuadrat HT sama dengan min 4T kuadrat plus 40 diperoleh nilai A yaitu min 4, B 40 dan C sama dengan 0. Ketinggian maksimum adalah titik ekstrim dari grafik fungsi kuadrat yaitu E tanda kurung TP HP. Untuk mencapai ketinggian maksimum atau HP, substitusi TP ke persamaan fungsi kuadratnya. H5 sama dengan min 4 kali 5 kuadrat plus 40 kali 5. Dengan min 4T dikali 25 plus 200 sama dengan min 100 ditambah 200 sama dengan min 100. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai bola adalah 100 meter yang dicapai setelah 5 detik. Kira-kira dari kelompok lain apakah ada yang mau memberikan tanggapan? Kak Rizky silakan. Gimana Rizky? Rizky dari kelompok 3 ya? Ya Bu, kelompok kami itu mendapat hasil TP-nya negatif 5 Bu, sehingga tinggi maksimumnya juga berbeda, hasilnya negatif juga Bu. Oke, menarik sekali ya. Jadi di sini ada hasil yang berbeda dari kelompok 3, hasilnya negatif begitu ya. Nah sekarang Ibu mau tanya, coba kalian pikirkan, apakah tinggi suatu benda itu memungkinkan hasilnya negatif? Tidak Bu, tinggi benda pasti positif. Iya, jadi tinggi benda pasti positif ya. Oke, benar. Berarti kemungkinan ada kekeliruan dalam hitungan di kelompok 3. Coba Rizky dan teman-teman diteliti lagi ya. Iya Bu, ada salah hitung, kita lihat lagi. Oke. Sekarang untuk nomor 2, kelompok siapa yang mau? Saya dari kelompok 1. Oke, Sarah dari kelompok 1. Silakan.
Di sini permasalahannya pada saat bermain football, bola dilemparkan oleh salah satu pemain ke pemain lainnya. Lintasan bola membentuk suatu kurva melengkung seperti pada gambar. Ketika bola sampai pada pemain lain, yaitu dengan mengabaikan tinggi pemain, maka artinya tinggi bola sama dengan 0 atau HT sama dengan 0, sehingga HT sama dengan 10. Jadi waktu yang diperlukan hingga bola sampai pada pemain lain adalah 10 detik. Sekarang untuk kelompok lain, mungkin ada tanggapan atau memiliki jawaban berbeda, Ibu persilahkan. Baik Bu, kami dari kelompok 2 mendapat jawaban yang sama Bu. Tapi ada yang ingin saya tanyakan. Kenapa tinggi bola sama dengan 0 ya Bu? Anggap aja bola itu sudah sampai permukaan tanah, karena kita mengabaikan tinggi dari pemain. Ya, nah jadi sekarang Ibu mau tanya, ketika ada bola yang ada di tanah, atau suatu benda lain yang ada di tanah, kira-kira berapa tinggi benda tersebut kalau dihitung dari tanah? Ketinggian bola dihitung dari tanah 0, Bu. Sama halnya juga seperti itu. Jadi ketika bola sudah sampai di tangan pemain yang lain, itu kita mengabaikan tinggi pemainnya ya. Jadi sama juga halnya seperti itu. Jadi tingginya sama dengan 0. Kelompok 2. Untuk kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 juga jawabannya sama. Sama juga. Oke, berarti tidak ada masalah ya kalau sudah mendapatkan jawaban yang sama ya. Oke anak-anak, jadi kalau sudah tidak ada masalah, berarti kita untuk penyajian hasil diskusi dari masing-masing kelompok berarti sudah. Nah untuk itu sekarang Ibu mau tanya nih, dalam LKPD tadi kalian kan sudah menyelesaikan 2 kegiatan. Dari 2 kegiatan tersebut, apa saja sih yang sudah kalian pelajari? Saya, Bu, fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, benar. Jadi dari 2 kegiatan itu, kalian bisa melihat bahwa fungsi kuadrat bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada lagi yang lain mungkin yang lebih spesifik? Nih Putri, silakan, Nak. Menentukan nilai maksimum menggunakan rumus titik ekstrim, Bu. Oke, lebih spesifik lagi ya. Jadi menentukan nilai maksimum tadi menggunakan rumus titik ekstrim ya. Jadi sampai di sini kalian bisa mengetahui bahwa fungsi kuadrat memiliki peranan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peranan fungsi kuadrat yang sudah kalian pelajari saat ini itu mencari nilai maksimum atau minimum. Untuk itu, untuk lebih mengetahui tingkat pemahaman kalian, di sini Ibu mau memberikan evaluasi melalui kuisis. Kepada 3 yang teratas, siapa aja nih? Ada Mira, ada Arya Krisna, dan Keisha. Yeay. Sekarang silakan kalian isi link refleksi yang sudah Ibu share di GCR. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, itu karena fungsi kuadratnya ini pertemuan terakhir, jadi kita akan melakukan evaluasi dari KD 3.4 dan 4.4. Jadi silakan kalian pelajari lagi materi fungsi kuadrat, dan sudah jelas ya untuk minggu depan ya. Jadi karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, pertemuan kali ini Ibu akhiri. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa sejenak sebagai ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita karena kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik sampai akhir. Ya, untuk itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan keyakinan masing-masing, berdoa. Ibu persilakan. Berdoa selesai ya. Jadi baik anak-anak, jadi sampai jumpa, tetap semangat dan selamat pagi ya.